Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seno Gumira Jematin dengan NPM CA2311110406. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode pengenaan pajak berganda atas pengenaan pajak. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Syaban dengan nomor NPM CA2311100480. Perkenalkan, nama saya Safira dengan NIM CA23111479. Perkenalkan, nama saya Siti Azhara dengan NIM CA2311101469. Perkenalkan, nama saya Mutiara Devita dengan NPM CA2311104887. jadi gitu Fir, tentang materi yang tadi gue jelasin, metode penghindaran pajak berganda. Di antaranya kan ada 5 kategori ya. Yang pertama itu ada full exemption. Lu bisa nggak sih ngejelasin tentang materi tersebut? Bisa, Sen. Jadi, full exemption adalah metode penghindaran pajak berganda yang dimana seluruh penghasilan yang diperoleh dari luar negeri dikecualikan dari pajak negara domisili. Dengan metode ini, penghasilan tersebut akan dikenakan pajak di negara sumber dan tidak dikenakan lagi di negara domisili. Artinya, jika seorang wajib pajak sudah membayar pajak di luar negeri, maka di negara domisili tidak akan dikenakan pajak tambahan atas penghasilan tersebut. Oh, jadi seperti itu penjelasan tentang full exemption. Nah, tapi kata lu, dari semua penjelasan lu, ada nggak sih tujuan dari full exemption tersebut? Ada, Sen. Jadi tujuan dari full exemption itu lebih ke untuk wajib pajaknya sendiri. Yang pertama itu menghindari double taxation atas sumber penghasilan yang sama. Yang kedua itu untuk meningkatkan iklim investasi internasional. Yang ketiga itu untuk mendorong wajib pajak melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri. Dan keempat itu mempermudah administrasi perpajakan. Oh, berarti tujuan dari full exemption itu ada 4 ya? Iya. Oke, terima kasih Vira. Oh, jadi gitu ya Vir, penjelasan tentang full exemption tersebut. Cuman dari penjelasan lu semua itu ada nggak sih contoh gampangannya dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin lu bisa kasih contohnya? Ada, Sen. Jadi misalnya gini, saya memiliki perusahaan di Singapura dan memperoleh laba sebesar 100 juta. Di Singapura, pajak perusahaan sebesar 25% sudah dibayar. Total PPh terutangnya adalah 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. kalau lo balik lagi ke Indonesia, maka penghasilan dari Singapura tidak dikenakan pajak lagi di Indonesia. Pajak hanya dibayar di negara sumber atau Singapura. Oh, jadi seperti itu ya. Oke, sip. Jadi kan tadi dari beberapa materi yang tadi gua jelasin itu kan ada 5 ya. Salah satunya ada tax credit. Lu bisa nggak sih ngejelasin tentang tax credit tersebut itu apa? Oke, gue akan ngejelasin nih, Sen. Tax credit itu adalah pengurangan langsung terhadap pajak terutang, yang artinya kredit mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, bukan mengurangi penghasilan kena pajak. Nah, konsep ini biasanya digunakan ketika seseorang atau perusahaan mendapatkan penghasilan dari luar negeri. Oh, jadi seperti itu penjelasan dari tax credit tersebut. Dari pemaparan tentang tax credit tersebut, menurut lu sendiri nih, Sid, ada nggak sih tujuannya dibentuknya tax credit tersebut? Menurut gue sih ada ya, tujuan dibentuknya tax credit itu untuk mencegah pajak berganda internasional, yang dimana ketika satu penghasilan yang sama itu dikenai pajak 2 kali di negara sumber maupun domisili. Oh, terbagi 2 jenis tax credit itu. Emang apa aja sih 2 jenis itu? Yang pertama ini ada ordinary tax, yang kedua ini ada full tax credit. Nah, gue jelasin ya, ordinary tax ini adalah kredit yang hanya boleh dikreditkan sebesar pajak dalam negeri yang terutang atas penghasilan luar negeri. Nah, yang kedua ini full tax credit, itu ketika seluruh pajak luar negeri yang dibayar boleh dikreditkan tanpa batas. Jadi seperti itu penjelasan dan tujuan dari tax credit tersebut. Nah, dari lo sendiri ada nggak sih contoh implementasinya dari tax credit tersebut? Ada nih, gue punya satu contoh. Adapun contoh ordinary tax credit method yang dimana total PPh terutangnya itu 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Nah, pajak yang harus dibayar di negara Inggris ini bertarif 30% dikali 25 juta sama dengan 7.500.000. Berikutnya, kredit pajak luar negeri
yang dimana 25 juta dikali 25 juta dibagi 100 juta hasilnya 6.250.000. Jadi pajak yang harus dibayar sama dengan 1.250.000 hasil dari 7.500.000 dikurang 6.250.000. Oh ya Dep, gue mau nanya nih sama lu. Tadi kan si Sena udah nyebutin nih beberapa metode pajak berganda. Salah satunya itu direct tax credit. Apa sih direct tax credit itu? Oke, aku bantu jelasin ya, Sid. Direct tax credit itu intinya adalah kayak pengurangan langsung terhadap pajak yang harus kita bayar. Kalau kita sudah dipotong pajak sebelumnya, misalnya kayak PPh 21, 22, 23, atau pajak luar negeri, itu bisa dipakai buat mengurangi total pajak terutang di SPT tahunan. Itu sih penjelasan dari materi si direct tax credit tersebut. Oh jadi gitu ya Dev. Nah, gue mau nanya nih sama lu, ada gak sih contoh dari direct tax credit itu? Ada dong, aku bantu jelasin ya. Misalnya kayak gini, kamu punya pajak terutang 12 juta, kredit yang kamu punya totalnya cuma 10 juta. Artinya kamu masih kurang bayar 2 juta. Nah, dari contoh tersebut itu kamu paham gak sih, Sid? Menurut aku sih paham ya, karena itu kayak mudah buat dipahamin gitu. Jadi menurut aku itu udah paling bagus banget sih dari contohnya. Makasih ya. Ya, sama-sama, Siti. Apa itu direct? Nah, gue mau nanya nih, bedanya direct sama indirect tax credit itu apa sih? Kalau untuk bedanya direct tax credit sama indirect tax credit itu adalah pengkreditan pajak yang tidak dibayar langsung oleh wajib pajak tetapi telah dipotong atau dibayar oleh pihak lain. Lalu pajak tersebut diakui sebagai kredit. Terus kalau untuk contoh soalnya itu seperti apa sih, Ra? Untuk contoh soalnya itu seperti ini, Sid. Misalnya Siti mempunyai perusahaan di Indonesia dan memiliki saham di Jepang. Lalu Siti menerima dividen 100 juta di Jepang. Dividen tersebut dikenakan pajak 10% sehingga dipotong pajak 10 juta. Oke, terima kasih ya atas penjelasannya. Nah, kan dari keempat materi yang udah dijelasin tadi nih, Sen, kan tinggal lo doang nih yang belum ngejelasin apa sih materi dari tax deduction method. Oke, Dev. Jadi gue akan jelasin tentang metode pembayaran pajak sebagai biaya atau yang disebut dengan tax deduction method, yang dimana sebagai biaya mekanisme dimana tax ini yang dibayar di luar negeri dapat diakui sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak atau yang disebut dengan PKP. Terus di negara domisili ini di Indonesia, dalam metode ini pajak di luar negeri tidak dikreditkan tetapi dikurangkan sebagai biaya seperti beban operasional biasa. Seperti itu, Dev. Oh, jadi gitu, Sen. Iya, Dev. Jadi intinya dari tax method ini adalah pajak luar negeri tidak bisa dibebankan di dalam negeri gitu. Terus metode ini bisa digunakan kapan aja sih? Metode ini bisa digunakan ada dua kemungkinan, Dev. Jadi yang pertama itu ada negara domisili tidak menyediakan mekanisme kredit pajak. Terus yang kedua ada pajak luar negeri tidak memenuhi syarat untuk dikreditkan. Contoh misalnya tidak ada bukti pembayaran yang sah pada pajak, seperti itu. Dan terus apa sih dampak positif dari tax deduction method? Adapun dampak positif dari tax deduction method ini ya itu adalah pajak luar negeri mengurangi laba sebelum dihitung pajak di dalam negeri, sehingga mengurangi penghasilan kena pajak namun tidak mengurangi pajak terutang secara langsung begitu. Terus adapun kesimpulan dari tax deduction method ini yaitu adalah metode tax deduction method ini menurunkan penghasilan kena pajak sehingga pajak domestik berkurang, tetapi pajak luar negeri tidak bisa dikreditkan. Lalu metode ini lebih sederhana tetapi tidak selalu saling menguntungkan, tergantung tarif pajak luar negeri versus dalam negeri. Seperti itu, Devita. Oh, jadi gitu, Sen. Iya, penjelasan dari tax deduction method tersebut. Oke Bal, gue pengen nanya nih sama lu, kan ada 6 metode penghindaran pajak berganda ya. Salah satunya itu ada pajak fiktif, yang dimana lu bisa gak sih ngejelasin ke gue nih apa itu pengertian dari pajak fiktif? Oke, Sid. Pajak fiktif yang tetap diberikan oleh negara domisili Indonesia yang seolah-olah pajak di negara sumber Singapura telah terbayar, meskipun pajak tersebut telah dibebaskan. Oh jadi gitu Bal pengertian dari pajak fiktif. Nah lu tahu gak sih tujuan dari pajak fiktif itu tersendiri? Oke, jadi gini, Sid. Tujuan pokok pajak fiktif tersebut ada 4.
yang satu? Yang pertama, mendorong investasi di luar negeri. Yang kedua, mencegah pajak ganda. Oh, berarti tujuan dari pajak fiktif itu ada 4 ya? Nah, lu punya gak sih gambaran atau contoh gitu dari pajak fiktif itu? Oke, jadi gini sih contohnya. Misalnya nih, lo punya perusahaan di Indonesia dan memperoleh penghasilan di Singapura sebesar 100 juta. Berdasarkan fasilitas di Singapura atau bisa dibilang tarifnya 0%. Namun dalam P3B Indonesia Singapura, Indonesia memberikan pajak sebesar 10% atau tarif PPh badan 25%. Oke, gue cukup jelas ya. Terus makasih juga karena lu udah ngejelasin ke gue nih apa itu dari pengertian, tujuan, dan juga contohnya. Gue mau nanya dong, Fir, apa sih metode dari penghindaran pajak berganda? Salah satunya itu adalah tax rate reduction. Jadi gini deh, tax reduction adalah penurunan tarif pajak yang diberikan oleh negara sumber kepada wajib pajak luar negeri sesuai persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B, sehingga pajak yang dipotong lebih rendah dari tarif normal domestik. Jadi gitu deh pengertian dari tax rate reduction. Oh, jadi gitu, Fir. Terus ada gak sih tujuannya dari si tax reduction ini? Ada dong, tujuan tax rate reduction adalah untuk menghindari pajak berganda internasional, mendorong investasi dan perdagangan antar negara, terus memberikan kepastian dan keadilan pajak bagi wajib pajak.